Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Ngaji pada kesempatan ini adalah kita mengaji tafsir surat Al-Asr yang saya ambilkan dari tafsir Jalalain dan tafsir Shawi dengan penjelasan sebagai berikut. Qauluhu ilal ladzina amanu, ya, ini orang-orang yang beriman. Al-istisna'u muttasilun in urida bil insani al jinsu wa amma in urida bi khusus al kafiri wa huwa munqati'un li'anna al mu'minina lam yadkhulu fi umumil khusran. Ilal ladzina amanu ini termasuk istisna mutasil, yaitu yang sambung, langsung sambung. Jika yang dimaksud manusia di sini adalah jenis manusia. Tetapi apabila dikehendaki di sini adalah kekhususan orang kafir, maka termasuk istisna munqati', istisna yang terputus. Karena manusia orang-orang mukmin tidak akan masuk dalam kerugian. Orang-orang mukmin termasuk orang yang mendapat keberuntungan. Orang mukmin adalah orang yang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Qauluhu amilus sholihati ay imtasalu al-ma'murati wastanibu al-manhiyati wa'lam anahu subhanahu wa ta'ala hakama bil khusrani ala jami'in nasi illa man ata bihadil asyai ala arba'ati wa hiya al-imanu wal amalu as-sholihu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Jadi di sini dalam tafsir Shawi di sini amal-amal soleh yang dimaksud adalah orang-orang yang selalu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menghukumkan dengan hukum kerugian kepada semua manusia kecuali orang yang melaksanakan 4 perkara ini. Yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang beriman selain Allah, maka termasuk orang yang mendapat kerugian. Yang kedua, setelah beriman tidak hanya beriman saja, tapi harus melaksanakan amal soleh, amal yang baik. Orang yang melaksanakan amal baik berarti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yang ketiga adalah saling berwasiat kepada kebenaran. Kebenaran selalu ditegakkan, kebenaran selalu dikumandangkan, kebenaran selalu diwasiatkan satu saudara Islam dengan saudara yang lain. Yang keempat adalah berwasiat kepada kesabaran, yaitu sabar kita melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sabar kita menjauhkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, tidak hanya kita diperintah untuk melaksanakan ketaatan, tapi perlu kita juga wajib untuk menahan kemaksiatan. Jangan taat jalan terus, maksiat jalan terus. Ngaji kita semua ngaji kita rajin, tetapi kita selalu mencela orang lain, mencaci maki orang lain, ghibah kepada orang lain. Ini juga termasuk tidak baik. Dua-duanya harus jalan secara sinergi, secara seimbang, yaitu melaksanakan taat dan menjauhkan dari kemaksiatan. Apabila 4 unsur ini, 4 komponen ini dilaksanakan, maka kita semua termasuk orang-orang yang mendapat yaitu keberuntungan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian di situ juga ada berwasiat, saling berwasiat kepada kesabaran. Kesabaran menahan hawa nafsu. Ya, di sini dalam tafsir Shawi dikatakan lima fi min ziyadati khabsin nafsi wa ridha bi ahkami rububiyah. Kita harus mampu untuk sabar
menahan hawa nafsu kita, sabar ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sabar dengan keadaan kita masing-masing. Kita dalam keadaan sulit, keadaan sangat sangat menyakitkan dalam kehidupan kita, maka kita harus sabar karena itu adalah bagian yaitu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mau Ramadan juga kita harus sabar dalam menahan hawa nafsu. Kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang dapat melaksanakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan, siapa yang dapat melaksanakan ibadah malam yaitu sholat tarawih pada bulan Ramadan dengan dasar iman dan dasar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis lain man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan sesuatu yang menjadikan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menahan dari kemaksiatan, menahan yaitu diri dari sesuatu takdir yang kurang menyenangkan kepada kita semua. Kita harus sabar, kita harus bisa menahan hawa nafsu. Kemudian wa ma'na ilal ladina amanu fa innallaha yaktubu ujurahum wa mahasina a'malihim allati kanu ya'maluna fi syababi ma'syikhati fa innahum wa in da'ufat ajsamuhum la yanqusuna ma'na fa taqulu hadhil ayatu bi ma'na qouli ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala sabilina illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala menulis pahala-pahala orang yang beriman dan beramal soleh, kebaikan-kebaikan mereka, amal-amal mereka yang baik dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal mereka ketika ia mengerjakan semenjak ia dalam keadaan pemuda, balik sudah di masa balik. Kemudian keadaan kesehatan mereka, senajan mereka jasadnya ada lemah secara makna, tidak mengurangi secara makna, maka mereka adalah orang yang orang yang bisa menahan hawa nafsu. Maka jika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sebaik-baik manusia, kami telah menjadikan manusia dalam keadaan bentuk yang paling bagus, kemudian kami kembalikan manusia itu pada yang paling rendah, serendah-rendahnya orang yang paling rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka adalah pahala yang tiada putus. Apabila kita semua menjaga keimanan kita, menjaga amal soleh dengan sebaik-baiknya, dan juga kita peduli kepada lingkungan, wasiat kepada kebaikan dan kebenaran, maka kita semua akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapat pahala besok pada hari akhir dengan pahala yang tiada terputus. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji kita pada kesempatan ini. Ingat hadis Rasulullah SAW. Orang Jawa mengatakan urip koyok mampir ngombe. Hidup seperti kita semua mampir untuk minum. Kalau Rasulullah SAW mengatakan al hayatu kal mar'i istadalla tahta syajarati faraha wa tarakaha. Kehidupan seseorang adalah seseorang yang ibarat dia bernaung di bawah pohon, kemudian istirahat sebentar, kemudian ia meninggalkan dari tempat istirahatnya itu.
Maka kita semua orang Islam, mari kita gunakan waktu kita, umur kita untuk kebaikan kita masing-masing, untuk kebaikan diri, untuk kebaikan keluarga, untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan segala bidang, untuk kebaikan bangsa dan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, untuk kemanfaatan orang lain. Amin, Allahumma amin. Dan semuanya kita dasari rasa ikhlas hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai amal yang kita persembahkan. Kelak kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua termasuk orang yang mendapat predikat husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Demikian ngaji kita, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al auladana min alil ilmi wal khairi, wa la taj'al nawaiyahum min alil syari wal dhairi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin hamdan hamdan yaqina ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa lijlalali. Allahumma zid lana ilman nafi'an kasiran wa amalan shalihan maqbulan wa rizqan halalan wasi'an tayyiban kasiran wasi'an mubarakan innaka ala kulli shay'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا اغفر لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.